Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 12 yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk mata pelajaran hadis. Kita ambil pembahasannya dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan di sini masih dalam kitabun nikah. Ya. Kita masuk dalam hadis yang ke 314 ya, hadis yang ke 314 ya, dibuka bukunya ya di halaman 144, hadis yang ke 314. Di sini dibawakan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaybar. Ya. Wa an luhumil humuri al-ahliyah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, beliau melarang nikah mut'ah pada peristiwa perang Khaybar. Ya, beliau melarang dari nikah mut'ah pada peristiwa perang Khaybar, ya, perang melawan Yahudi Khaybar. Wa an luhumil humuri al-ahliyah, dan juga beliau melarang dari daging keledai yang jinak, ya, daging keledai yang jinak, yang sudah jinak. Nah, ya, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya beliau yang pertama melarang dari nikah mut'ah, ya, melarang nikah mut'ah pada peristiwa perang Khaybar, ya. Kemudian setelah itu beliau juga melarang dari daging keledai yang jinak, ya, daging keledai yang jinak. Nah, jadi dua perkara ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka hukumnya haram. Yang pertama nikah mut'ah, kemudian yang kedua adalah daging keledai yang jinak. Nah, kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, zahirun nahyi at-tahrim wa adamus sihhah. Yang nampak di sini tentunya berkaitan dengan nikah mut'ah itu adalah haram dan tidak sah pernikahannya. Ya, tidak sah pernikahannya. Nah, apa yang disebut dengan nikah mut'ah? Maka di sini dijelaskan nikahul mut'ah adalah, ya, huwa alladhi ju'ila lahu amadun muayyanun musamma bainahuma. Ya, yaitu suatu pernikahan yang ditentukan dengan batas waktu tertentu. Ya, ditentukan dengan batas waktu tertentu. Jadi lamanya pernikahan itu ditentukan dengan batas waktu tertentu. Ya. Sawa'un kanat at-tasmiyah fi athna'il aqd. Ya. Jadi tadi pernikahan yang ada batas waktunya tertentu, kemudian batas waktu ini bisa disebutkan fi athna'il aqd, ya, di ketika akad, ya, disebutkan misalnya dinikahi selama sebulan atau setahun misalnya, atau 2 tahun atau kurang dari itu. Au kanat bil ittifaq bainaz zawjain qablahu, atau dengan kesepakatan antara kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Ya, ada kesepakatan sebelumnya, sebelum akad sudah disepakati bahwasanya pernikahan itu akan dijalani selama 1 bulan misalnya, atau lebih atau kurang dari itu, ya, sepekan atau beberapa hari. Ya, ini namanya nikah mut'ah, dan pernikahan seperti ini dilarang dalam syariat. Ya, dilarang dalam syariat kita. Nah,
Dan perkara ini telah disepakati oleh para ulama bahwasanya nikah mut'ah itu dilarang. Kemudian Yauma Khaybar, di sini yang dimaksud dengan Yauma Khaybar yaitu ini pada peristiwa perang Khaybar. Nah, maka di sini hadza dalilun ala ta'khiri tahrimil mut'ah. Ini dalil bahwasanya haramnya nikah mut'ah itu pengharaman nikah mut'ah itu terjadi belakangan. Jadi pada peristiwa perang Khaybar berarti sudah lama setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya. Mana peristiwa perang Khaybar di sini ini terjadi setelah adanya peristiwa perang Ahzab, ya, terjadi setelah adanya peristiwa perang Ahzab. Nah, jadi ini pengharaman nikah mut'ah itu terjadi atau turun pengharamannya itu dalam kurun waktu yang sudah beberapa tahun dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Kemudian, jadi di awal-awal Islam turun, ya, di awal-awal Islam itu diperbolehkan nikah mut'ah, tapi kemudian diharamkan semenjak peristiwa perang Khaybar. Kemudian di sini disebutkan tsumma warda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam abaha nikahal mut'ah yauma fathi Makkah li muddati 3 ayyam tsumma harramaha tahriman abadiyan. Dan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah membolehkan kembali nikah mut'ah di peristiwa Fathu Makkah, peristiwa pembukaan kota Makkah. Ya, peristiwa Fathu Makkah ini terjadi setelah peristiwa perang Khaybar tentunya. Jadi setelah diharamkan pada peristiwa perang Khaybar, kemudian di peristiwa Fathu Makkah dibolehkan kembali oleh Rasulullah SAW karena ada beberapa hal, ada beberapa sebab, ya, dan juga pembolehannya itu hanya selama 3 hari, ya, hanya selama 3 hari. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW mengharamkannya selama-lamanya, ya, mengharamkannya selama-lamanya. Nah, kemudian di dalam faedah berikutnya, ar-raddu ala man yaqul bi anna nikahal mut'ah innama, ya, ar-radd ala man yaqul bi anna nikahal mut'ah innama harramahu Umar bin Khattab. Dalam hadis ini terdapat bantahan bahwasannya terhadap orang yang mengatakan bahwasannya nikah mut'ah itu diharamkan itu baru ketika di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka ini pendapat yang keliru, pendapat yang batil. Karena jelas dalam hadis di atas, ya, bahwasannya hal ini telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hada qaulun khati'un li thubuti dzalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendapat yang salah, jelas salah, ya, jelas keliru. Karena telah tetap dalilnya tadi hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal ladzi mana'a minhu Umar huwa mut'atul hajj atau mut'atul hajj. Sedangkan sebenarnya yang dimaksudkan mut'ah yang dilarang oleh Umar bin Khattab di zamannya beliau, di zaman kekhalifahan beliau, itu adalah mut'atul hajj, yaitu haji tamattu', ya, haji tamattu'. Ini pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu. Beliau berpendapat bahwasannya haji tamattu' itu dilarang. Ya, haji tamattu' itu dilarang. Beliau melarang pelaksanaan haji tamattu'. Dan ini tentunya menyelisih pendapat para sahabat yang lainnya. Tapi ini merupakan ijtihad dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas yang dilarang itu bukan nikah mut'ah, karena nikah mut'ah itu sudah dilarang semenjak peristiwa perang Khaybar ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, kemudian faedah yang terakhir, an-nahyu an luhumil humur al-ahliyah. Larangan dari memakan daging keledai yang jinak, ya, keledai yang jinak, keledai yang sudah jinak yang digunakan untuk membantu manusia, ya, membawa barang atau dinaiki, ditunggangi, ya, maka haram dagingnya, ya, haram dagingnya. Nah, jadi keledai itu dilarang atau haram dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya. Wa ukhidha min dzalik annaha najsah likaunin nahi yadul ala tahrim wal fasad. Ya, dan
sebagian ulama berpendapat bahwasannya ini juga menunjukkan bahwasannya daging humur dan daging himar itu najis, ya, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang haram. Naam, maka sebagian ulama berpendapat bahwasannya daging himar itu najis. Naam. Kemudian amal humur al-wahsyiyah fa innaha la tadkhulu fi haditsil bab bal hiya mubahah yajuzu akluha. Adapun keledai yang keledai yang liar, ya, keledai liar yang itu bukan keledai jinak, selain keledai jinak, ya, jadi keledai yang masih liar itu justru dagingnya itu halal, ya, dagingnya itu halal dan boleh untuk dimakan. Ini berdasarkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan hal ini. Nah, maka ini beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke 314, ya. Nah, dan juga di sini ada yang menyebutkan keledai wahsyiyah atau keledai liar itu yang dimaksudkan adalah kuda zebra kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa kita adalah kuda zebra. Karena orang-orang Arab menyebut zebra itu dengan al-humur al-wahsyiyah, ya, keledai liar. Sedangkan al-humur al-ahliyah, keledai jinak, itu ya keledai yang sebagaimana kita ketahui, ya, keledai yang itu biasa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, ya, mengangkut barang, ditunggangi dan yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke 315. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Nah, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Iya. Tidak boleh menikahkan seorang janda sampai dia dimintai keridhaannya. Ya, keridhaannya untuk menikah. Dan tidak boleh menikahkan seorang gadis sampai dimintai izinnya. Ya, sampai dimintai izin dari gadis tersebut untuk dinikahkan. Qalu, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa iznuha? Wahai Rasulullah, bagaimana ya mengetahui izin dari gadis tersebut? Ya, bagaimana cara dia menunjukkan izinnya? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, antaskuta. Ya, dengan diamnya, ya, dengan diamnya gadis tersebut, maka itu menunjukkan akan izin dari gadis tersebut untuk dinikahkan. Nah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tadi yang sebelumnya tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, di hadis yang ke-314. Di sini hadis yang ke-315. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta yusta'dzan. Jadi seorang janda, ya, yang jadi seorang wanita yang sudah pernah menikah kemudian bercerai dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya maka menjadi janda, maka dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan dimintai ridhonya, ya, dimintai keridhoannya untuk menikah kembali. Dan juga adapun gadis maka tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya, sampai dimintai izin dari gadis tersebut untuk dinikahkan oleh walinya. Nah, di sini jelaskan al-ayyimu hiya man la zauja laha. Al-ayyimu hiya man la zauja laha wa laysat bikran. Al-ayyimu itu seorang wanita yang tidak punya suami tapi dia bukan lagi seorang gadis, ya, tidak lagi perawan. Jadi dia sudah pernah menikah tapi mungkin cerai dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Kemudian tusta'mar, yaitu maksudnya adalah yutlabu al-idnu minha sarihan fil aqd 'alaiha. Yaitu dimintai atau dimintai izin darinya secara jelas, secara sarih, ya, secara jelas. Dia ridho, dia mau untuk dinikahkan. Nah, kemudian al-mar'atu allati la zawja laha minas sayyibat
tusamma ayyiman 'ala sahih. Jadi wanita yang sudah tidak lagi punya suami, ya, atau janda itu disebut sebagai ayyiman. Ini menurut pendapat yang benar. Kemudian ats-tsayyibu la tunkahu wa la tuzawwaju hatta yurja bil amr ilaiha. Maka seorang janda itu tidak boleh dinikahkan, tidak boleh dipaksa untuk menikah sampai sampai perkaranya itu dikembalikan kepada keinginannya, dia mau menikah lagi ataukah tidak. Ya, maka la yakfi sukutuha. Maka tidak hanya cukup ketika dia diam, ya, dia harus secara jelas dia mengatakan keridhaannya. Ya. Jadi harus balla budda min nutqiha birridha, maka dia harus secara jelas, secara langsung menyatakan keridhaannya, ya, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keridhaannya. Nah, adapun al-bikru la budda min isti'dzaniha, adapun seorang gadis yang masih perawan, yang belum menikah, ya, kalau mau dinikahkan itu dia diminta izinnya dulu. Ya, diminta izinnya dulu. Jadi jangan serta-merta kemudian dinikahkan tanpa sepengetahuannya. Jadi harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Ya. Diberitahu bahwasanya dia akan dinikahkan. Ya, kemudian ditawari dia setuju ataukah tidak. Dan di sini wa 'alal adhar annahu la yasih. Dan menurut pendapat yang kuat bahwasanya tidak sah ketika menikahkan seorang gadis tanpa dimintai izinnya terlebih dahulu. Nah, walaupun di sini ada disebutkan wa qala ta'ifatun minal ulama bi annal bikra yajuzu ijbaruha 'ala nikah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya seorang gadis itu boleh untuk dipaksa menikah, tapi ini pendapat yang lemah. Nah, kemudian faedah berikutnya soalus sahabat an Nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'ani al-fadhihi. Ya, sebagian sahabat sering, ya, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi para sahabat bertanya kaifa idznuha, bagaimana izin dari seorang gadis tadi, ya, bagaimana kita tahu izin dari gadis tersebut, ya, yaitu kemudian Rasulullah menjawab antaskuta, ya, antaskut, ketika dia diam berarti itulah izin dari gadis tadi. Karena biasanya seorang gadis itu masih, ya, malu-malu, ya, biasanya sifat malunya itu lebih besar, ya, lebih dominan dibandingkan seorang janda. Jadi ketika dimintai izin atau ditawarkan untuk menikah, biasanya dia karena malu maka dia hanya diam, ya, dan diamnya ini sudah menunjukkan akan izinnya, ya, akan izin atau keridhaannya. Nah, ya, malu untuk menyampaikan secara langsung, ya, malu, seorang gadis tadi malu untuk menyampaikan secara langsung dengan lisannya akan keridhaan atau kesetujuannya. Nah, dan dari sini maka terdapat faedah fi anna as-sukut naun min anwa'il idzin. Ya, bahwasannya diam itu merupakan salah satu bentuk dari bentuk perizinan. Jadi kalau sudah izin berarti mengiyakan, ya. Karena kalau tidak mengiyakan maka dia akan menyampaikannya. Ya, dia akan menyampaikan atau melakukan suatu hal yang itu menunjukkan akan ketidaksetujuannya atau ketidakridhoannya. Nah, ya, ini sebagaimana hal ini juga ditetapkan oleh para ulama, ya, bahwasannya as-sukut, diam itu merupakan salah satu bentuk penyampaian izin atau salah satu bentuk penjelasan, ya. Jadi terkadang kalau seorang ditanya itu kemudian diam, yaitu jawaban diamnya itu merupakan suatu jawaban yang itu bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya. Maka ini tinggal bagaimana menafsirkan dari diamnya tadi. Nah, kemudian, ya, faedah yang terakhir ini terkait dengan seorang wanita yang sudah balighah, ya, seorang gadis yang sudah baligh, ya, maka itu harus dimintai izinnya, kalau ingin dinikahkan. Adapun binisbati lil mar'ah ghairal balighah fa inna ridaha la yu'tabar wa lafdhuha la yu'tabar fi syara'. Adapun perempuan yang belum balik, yang masih kecil, yang belum balik, maka itu tidak teranggap, ya, ridha maupun lafaz tidak diperlukan ridha maupun permintaan izin kepadanya, ya, tidak perlu dimintai izin maupun
ditawarkan atau ditanyakan keridhaannya apabila hendak dinikahkan. Ya, kalau memang ada maslahat ya pada pernikahan tersebut. Karena ini terkait dengan seorang wanita yang belum balik, maka tentunya ini belum memiliki akal yang baik untuk bisa menimbang maslahat dan mafsadah. Jadi ketika walinya itu menganggap ada suatu kemaslahatan ketika menikahkannya, maka ini tidak perlu dimintai keridhaan maupun dimintai izinnya. Nah, di sini wayat butuh laha al-khiyar idza balagat. Jadi hanya ada dimintai pertimbangannya atau dimintai izinnya atau keridhaannya itu hanya ketika dia sudah balik, Nah, ini jelasan atau faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua, dari hadis yang ke-315 di sini. Ya. Maka pembahasannya kita cukupkan dulu sampai di sini untuk halaqah kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah wawasan kita, ya, menambah ilmu kita terkait dengan hukum-hukum syar'i. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.